Untuk yang di virtual Zoom, suaranya bisa masuk jelas terdengar? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. yang sudah hadir di kelas virtual bisa mengaktifkan on cam-nya ya, atau eh, kameranya. Siapa saja yang sudah masuk di siang hari ini untuk mata kuliah termodinamika untuk kelas hibrid ya, kelas hibrid gabungan antara kelas A, B, dan C, dan kelas B-nya dilakukan secara offline. Suaranya jelas terdengar ya untuk yang di virtual Zoom. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Bisa diulangi lagi sekali lagi, suaranya bisa masuk jelas terdengar di virtual Zoom. Jelas, 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 Pak. Pak. Ya. Jelas. Kemudian untuk yang berikutnya adalah share screen ya. Ya, untuk share screen di virtual Zoom-nya sudah keluar ya. Sudah, Pak. Lagi santai, kawan. Di siang hari ini merupakan kelanjutan ya dari pertemuan minggu lalu di hari Rabu yang sudah dibahas mengenai pengaruh temperatur atau suhu yang bisa menyebabkan perubahan nilai tekanan dan volume. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana energi itu bisa mengalami balance ya. Balance itu apa? Seimbang. Kenapa bisa seimbang? Energi balance for closed system. Kenapa energinya bisa mengalami keseimbangan? Ya, jadi ini merupakan ilustrasinya ya. Ilustrasi tentang energi atau keseimbangan yang dicapai dari energi tersebut. Yang pertama adalah di bagian ini ada gambar. Ini kira-kira kalau rumusnya ini apa? Air ya, water, air. Berarti fasenya adalah liquid ya, liquid atau berupa cairan. Nah, lalu di bagian selanjutnya diberikan Q. Q itu apa? Qin ya. Kalor ya, panas yang atau heat flux-nya. Jadi ada panas yang dimasukkan ke dalam ini yang dimaksud dengan sistem yang di saya lingkarin ya, yang warna merah itu atau yang garis putus-putus ini adalah sistem. Nah, panas tersebut masuk ke sistem yang menyebabkan perubahan ini
yang awalnya cair bisa berubah fase. Fase itu ya wujudnya yang awalnya cairan berubah menjadi uap atau berubah jadi apa namanya gas. Kemudian properties data yang didapatkan, nilai liquidnya atau cairan yang ada di dalam ini 5 kilogram ya masanya. Terus tekanan 200 apa kilowatt kPa kilopascal bukan kilowatt ya, ini simbol tekanan 200 kPa kilo pascal ya. Lalu temperatur eh, lingkungan ya 25 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan nilai P dan P ya, tekanan dan volume. Ini diagram skematiknya ini PV. Nah, apa yang didapat dari gambar ilustrasi sebelah kiri? Ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri, kemudian yang ini grafiknya di sebelah kanan. Yang pertama di bagian tersebut tadi sudah diceritakan ada air H2O dengan massa 5 kilogram. Kondisinya ditutup. Ini di bagian apa sistem ini tidak ada celah atau tidak ada apa lubang keluar ya. Misalnya air tersebut bisa pindah ke lingkungan atau dari lingkungan masuk air lagi ke dalam sistem. Tapi kondisinya ruangannya tertutup. Tekanan awal sistem tadi 200, jadi sebelum panasnya masuk itu defaultnya standarnya itu awalnya sudah ada tekanan di dalam sistem tersebut 200 kilopascal, temperaturnya 25. Cuman di bagian atas ada perbedaan. Di bagian atas ini tertulis ruang space ya, atau evacuated space atau ruang yang kondisinya kosong, ruang kosong. Sehingga ada layer atau lapisan antara batas, di sini layer ya atau partisinya, ada batas cairan liquid dan di atasnya itu adalah ruang kosong. Nah, ini merupakan pembagian atau partisi yang kemungkinan besar akan dihilangkan atau dibuka selama proses berlangsung. Jadi batas ini, batas apa partition ini akan mengalami peningkatan. Kebayang nggak? Ini kan kalau misalkan ini poinnya yang ini ya. Nah, ini kalau tingginya 5 dan ini juga apa misalnya ini tingginya 5, apa ruang kosongnya 5. Ini nanti tingginya akan volumenya naik ke atas. Volume apa yang 5 ini ya bisa bisa berubah jadi 6 atau 7. Kenapa bisa berubah ya karena ada key in ya atau key masuk yang diberikan ke dalam sistem. Lalu yang berikutnya karena partisinya mengalami perubahan, sistem menerima energi, energinya adalah energi panas ya. Jadi yang diterima itu adalah energi panas dalam bentuk kalor, dalam bentuk heat flux yang masuk ke sistem tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua adalah untuk bagian ini menjelaskan ini kita lihat satu persatu ya. Di bagian atas ada kanan ini tadi volume. Nah, yang
eh, ada penjelasan di bagian ini, ada menjelaskan tentang posisi titik satu. Titik satu, lalu di bagian ini ada titik dua ya, titik satu dan titik dua. Untuk titik pertama atau titik satu ini menunjukkan bahwa kondisi awal sistem pada saat 200 kPa, kilopascal. Jadi pada saat tekanannya berada di 200 kilopascal, ini posisinya ada di sini. Nah, ini bisa dibayangkan ya. Tekanannya segini, tinggi ya. Volumenya kecil, rendah ya. Nah, lalu yang berikutnya ada energi masuk. Yang masuk ke sini panas ke sistem ya. Berubahlah ke titik 2. Yang mengalami perubahan apa? Tekanan turun. Tekanan ini turun ya. Karena ini kan apa, pressure ya. Tekanan turun tetapi volume mengalami peningkatan, penambahan. Bisa ngebayangin nggak? Jadi tekanannya turun, tapi volumenya mengembang di posisi 2 ya. Volumenya mengalami apa, pengembangan. Kurva yang ditunjukkan pada diagram ini adalah kurva perubahan fase. Jadi disinilah terjadinya perubahan fase. Yang awalnya ini satu ya, berarti kondisinya masih cair, masih liquid fasenya. Kemudian ketika ada panas masuk, fasenya mengalami apa, perubahan. Ada yang berubah menjadi uap gas atau berubah jadi uap ya, berubah jadi gas. Nah, pada awalnya air berada dalam fase cair, liquid, lalu selanjutnya mengalami perubahan fase sehingga ada saturated mixture atau cairan uap jenuh. Jadi sudah kondisi cair, liquid, dan berubah menjadi uap, dan akhirnya berubahlah menjadi uap jenuh. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan uap jenuh? Ada cair jenuh, ada uap jenuh, ada campuran cairan uap. Ya. Nah, di uap jenuh fasenya adalah fase apa? Fase gas. Kemudian karena kondisinya uap jenuh ya, artinya dia tidak mengalami lagi perubahan ketika energi panas tersebut dimasukkan secara kontinu ya, jadi tidak akan mengalami lagi perubahan. Jadi sudah uh, kondisi ya, kondisi uap, jadi tidak mengalami perubahan lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan uap jenuh. Kemudian selanjutnya ini masih memahami ini ya, apa namanya, grafik dan gambar skematiknya. Proses ini menggambarkan sebuah proses pemanasan air di bawah kondisinya itu ada tekanan tetap, di mana air menerima panas hingga terjadi perubahan fase. Jadi airnya dari satu ini liquid, kemudian ini berubah menjadi fase gas ya. Berubah fase dari cair, terjadi perubahan fase dari cairan jenuh menjadi campuran uap pada titik di mana garis
ini ya, garis putus-putus ini menghubungkan antara titik 1 dan titik 2-nya. Jadi pada saat ini terjadilah proses perubahan fase. Ini kondisinya sudah masuk ke dalam kondisi multifase ya. Multifase itu apa? Multifase itu ya fasenya lebih dari satu. Ada cair, kemudian ada uap. Ini seringkali kondisi seperti ini banyak ditemukan di misalnya PL, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi ada proses pemanasan dari boiler, kemudian boiler tersebut mengeluarkan uap. Nah, uapnya itulah yang dipergunakan untuk bisa memutar blade ya, atau bilah turbin tersebut yang terhubung ke generator. Lalu yang selanjutnya di bagian berikutnya ini masih cerita tentang titik 2 ya. Pada titik 2 ini air mencapai keadaan yang lebih jenuh. Jadi fasenya itu fase liquid, cair, keadaan yang lebih jenuh atau berupa campuran uap dengan tekanan yang lebih rendah ya. Ini tekanannya 3, berapa ini bacanya 17 dan ini 200. Jadi tekanannya turun untuk di titik 2. Tekanannya turun. Tekanan turun, kemudian tetapi volumenya ini kalau ditarik garis ke bawah, nah ini garis ke bawah ya, volumenya mengalami pemuaian atau mulai membesar ya volumenya, tapi tekanannya turun. Dalam hal ini di termodinamika itu sering dikenal dengan sebagai proses, ada yang kemarin di pertemuan yang lalu ya sering diceritakan isobarik. Isobarik itu ya tekanannya konstan ya, di mana tekanan relatif tetap tetapi volume mengalami perubahan. Nah, inilah kondisinya. Volumenya berubah. Volume yang dari titik 1 ke titik 2. Jadi volumenya mengalami perubahan. Dengan adanya penambahan energi. Jadi ada yang dimasukkan. Nah, energinya ini panas. Tapi kalau misalnya tidak ada panas, ya grafik seperti ini juga tidak bisa dihasilkan. Itu tidak bisa didapatkan ya. Untuk nilai perubahan yang terjadi antara tekanan dan volume. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk memahami dari perubahan tekanan dan volume karena disebabkan adanya nilai energi panas yang diberikan ke dalam sistem. Sistem itu ya ini yang garis putih itu adalah sistem. Mudah ya untuk memahami atau mengartikan ini. Nah, lalu yang berikutnya ada lagi penjelasan mengenai ini kondisinya vakum. Kalau yang tadi evacuated space, tapi di bagian ini selanjutnya adalah kondisinya vakum. Vakum itu apa? Gimana?
apa yang dimaksud dengan vakum itu ya P-nya sama dengan nol, vakum. Kalau di ruangan ini ruangan berapa tadi? 30. Ini kondisinya vakum apa enggak? Kenapa enggak vakum? Ada tekanan. Terus tekanannya terasa nggak berapa? Nggak bisa dirasakan, tapi ada tekanan. Ya. Nah, itu adalah ilustrasi ya. Jadi ketika nilainya ada mendengar misalnya vakum ya tekanannya nol. Jadi di suatu apa sistem atau tempat tertentu kalau misalnya ya vakum ya nilainya nol. Karena nilai tekanannya nol ya, tidak ada tekanan yang didapatkan, maka tidak ada W-nya. W itu adalah kerja ya. W ini kalau ya, diartikan ya ini adalah work singkatan ya, atau kerjanya. Karena tidak ada tekanan atau tidak ada yang tekanannya bekerja sehingga menghasilkan nilai work-nya nol. Lalu di bagian yang lain ada H2O. H2O itu air. Selanjutnya ada panas yang masuk ke sistem. Jadi ada panasnya masuk ke apa bagian ini ya, sistem. Nah, yang terjadi adalah adanya ekspansi terhadap vakum. Apa yang dimaksud dengan ekspansi? Gimana? Volumenya mengalami penambahan ya. Jadi volumenya berkembang atau meningkat. Jadi yang awalnya ini kalau vakumnya itu ya sampai sini, nanti ketika terjadi ekspansi ya volumenya bisa saja bertambah ya, volume dari fluida tersebut. Itu yang dimaksud dengan ekspansi. Lalu yang selanjutnya adalah sistem di samping tadi, samping kiri ya, gambar ini jelaskan sistem tekanan. Tadi sudah diceritakan P sama dengan 0, W tidak ada usaha yang dilakukan oleh sistem dengan adanya ditandai W-nya itu sama dengan 0, work-nya. Lalu yang selanjutnya terjadilah proses. Untuk proses ini yang terjadi dipengaruhi oleh heat. Sistem menerima energi. Energinya ya ini dari energi panas yang diberikan ke air menyebabkan air mengalami perubahan suhu. Jadi airnya temperaturnya meningkat, lalu volumenya mengalami peningkatan. Kemudian ketika panas diberikan, air dalam sistem dapat mengalami ekspansi. Jadi ekspansinya terjadi, air yang di sini di dalam sistem ini volumenya mengalami ekspansi. Namun karena sistem ini melawan atau hukum ya, atau tekanannya sama dengan 0, ekspansi tidak menghasilkan usaha yang berarti. Bisa terbayang ya, karena sistemnya ini dikondisikan di bagiannya ini adalah P-nya sama dengan 0, tekanan ya, P itu ada tekanan, tekanannya 0,
ekspansi tidak menghasilkan usaha. Karena kalau misalnya terjadi tekanan ke atas, ya berarti nilai P-nya sudah berubah tidak nol lagi. Misalnya berubah jadi satu bar atau 2 bar, ya berarti terjadilah adanya kerja yang dihasilkan. Ya, jadi itu ya. Lalu yang berikutnya, karena nilainya nol pada kondisi vakum tidak ada tekanan yang bekerja dalam hal ini melawan ekspansi, sehingga tidak ada gaya luar yang bekerja, dan sebagai akibatnya tidak ada usaha yang dilakukan oleh sistem. Kemudian ekspansi bebas atau ekspansi melawan vakum adalah fenomena di mana gas atau cairan bisa mengembang dalam ruang yang memiliki nilai tekanan nol tanpa hambatan. Dalam hal ini tidak ada pekerjaan mekanik yang dilakukan karena tidak ada gaya yang menahan ekspansi. Nah, lalu yang selanjutnya secara teori ya, jika nilai W-nya sama dengan nol karena tekanan eksternal melawan ekspansi adalah nol. Itu adalah secara teorinya. Tapi pada bagian selanjutnya, panas tetap dapat dipindahkan ke sistem. Jadi artinya di luar dari sistem yang warna kotak warna hitam ini, ada panas yang dipindahkan ke sistem yang akan meningkatkan energi internal atau energi dalam di dalam air ya, di dalam air sini mengubah kondisi termal atau fase dari air tersebut ke bentuk fase uap yang ditambahkan. Ini teori ini yang tadi cerita tentang ekspansi. Ekspansi itu penambahan volume, vakum itu ya nilai P-nya sama dengan nol. Ini teorinya kembali ke hukum atau pendekatan pertama, termodinamika ya, hukum satu termodinamika, yang bisa dijelaskan adanya perubahan energi. Jadi ada perubahan energi internal di sistem itu sama dengan jumlah panas yang ditambahkan. Jadi di bagian ini ya, ini ada perubahan energinya ya ada di dalam sistem ini. Ini ada energi yang diam ya. Tapi ketika ada energi yang masuknya itu ya energi panas. Energi panas ke dalam sistem dengan jumlah panas yang ditambahkan ke sistem, sehingga keluarlah persamaan delta U sama dengan ini I min W, kalor dikurang dengan kerja. Bisa kebayang ya, kenapa keluarnya persamaan ini. Perubahan energi internal di sistem sama dengan jumlah panas yang ditambahkan. Jadi kalau panasnya ditambahkan besar ya akan menyebabkan perubahan energi
internalnya. Ya, lalu apa yang bisa disimpulkan dari bagian eh, gambar expansion ya, bagian ini gambar expansion yang terjadi. Proses ini adalah contoh dari ekspansi bebas yang tidak menghasilkan usaha. Jadi dia tidak menghasilkan W. Jadi tidak menghasilkan usaha atau kerja. Mekanik itu ya artinya kerjanya mengalami pergerakan. Jadi ininya bisa naik ke atas. Itu adalah mekanisme. Meskipun terjadi perubahan volume. Semua energi yang ditambahkan berupa panas disimpan sebagai energi internal sistem tanpa adanya energi internal sistem tanpa adanya transformasi atau pemindahan energi mekanik. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak mengenai ini termodinamika itu sebenarnya mata kuliah ini apa fundamental. Jadi ya aplikasinya nanti bisa masuk ke motor bakar, internal combustion engine, kemudian bisa masuk ke turbin uap, steam, kemudian bisa masuk lagi ke apa namanya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir itu adalah base-nya itu ya termodinamika. Jadi mengetahui kondisi perubahan yang menghasilkan usaha ya, yang disebabkan karena adanya energi panas yang dimasukkan ke dalam sistem. Oke, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke bagian ini ya. Ini temanya beda lagi. Kalau yang tadi ekspansi, ini ekspansi ya, perubahan volume. Kemudian di bagian ini adalah menceritakan perbedaan zat. Zat itu ya materialnya. Ini kira-kira ada yang tahu nggak ini apa ini? Iron. Besi ya. Kalau yang ini water. Sudah maksudnya sudah familiar ya atau sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan besi, apa yang dimaksud dengan air. Jadi sudah bisa membayangkan ya wujud besi atau bentuk besi itu seperti apa dan air itu eh, bentuknya atau fasenya seperti apa. Yang di sebelah sini, sebelah kiri ya, ini iron ini fasenya fase solid padat iron ya. Kalau water fasenya cairan liquid ya. Ya. Apa yang membedakan? Di bagian ini ada yang berbeda, ada kapasitas panas dari dua bahan yang berbeda. Bahan pertama dari iron, yang keduanya ini water. Gambarnya untuk suhunya perubahannya sama ya, yang ditingkatkan ya. 20 ke 30. Naiknya 10 derajat. Air juga sama, 20 ke 30 naiknya 10 derajat. Tetapi di bagian ini KJ ini apa? Satuannya untuk kilojoule. Itu rumus apa? KJ, kilojoule. Kalau misalnya ada nilai yang diketahui kilojoule dengan satuan itu apa?
apa? Kerja. Coba dicek lagi ya. Nah, itu adalah 4,5 kJ itu adalah energi. Energi yang masuk. Energi yang masuk ke sini ya, ke airan ini 4,5 kilojoule, yang ini masuknya 41,8 kilojoule. Ada perbedaan nggak energinya? Ada ya. Yang ini 4,5, yang ini 41,8. Nah, kira-kira apa yang terbayang? Energinya besar, ini energinya lebih kecil, tapi dia bisa mengalami perubahan temperatur. Ini dikasih 4,5 kilojoule, bisa mengubah temperaturnya dari 20 jadi 30. Kemudian yang water dikasih 41,8 kilojoule energi ya, energi yang masuk ke sini bisa mengubah suhu dari 20 ke 30. Jadi selisihnya sama. Tapi energinya yang diberikan berbeda. Mengasih energi apa, memberikan energi tetapi meningkatkan temperaturnya ada perbedaannya. Inilah yang dimaksud dengan kapasitas panas. Seberapa banyak panas yang bisa diterima ketika ada energi yang dimasukkan. Kapasitas panas ini ada dua bahan, tadi bahan iron dan water. Yang pertama tadi sudah diceritakan 20 30. Ada namanya panas spesifik ya. Ini kapasitas panas, tapi panasnya spesifik. Yang dimaksud dengan panas spesifik, kapasitas panas spesifik adalah jumlah energi. Nah, energinya mana ya? Ini adalah energinya dengan satuan 41,8 kilojoule. Ini 4,5 kilojoule. Jumlah energi yang diperlukan untuk bisa menaikkan suhu 1 kilogram. 1 kilo untuk 1 kilogram ini ya, besi massa ya, massanya 1 kilogram, dan ini water 1 kilogram, suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Itu adalah panas spesifik. Bisa terbayang nggak? Ada energi yang masuk ke iron, besi ya. Kemudian ada lagi energi yang masuk ke air, antara iron, antara besi dengan air ini mengalami perbedaan dalam hal energi yang masuk, tapi perubahan kenaikan suhunya selisihnya ini 10 derajat, ini juga sama 10 derajat Celcius. Pada gambar tersebut di bagian ini menaikkan suhu 1 kg besi dari 20 ke 30 ya, dari 20 ke 30 diperlukan energi sebesar 4,5. Sedangkan untuk 1 kg air dibutuhkan energi yang jauh lebih besar. Jadi untuk memanaskan air dibutuhkan energi yang lebih besar. Nah, jadi memanaskan air membutuhkan energi yang lebih besar. Bisa terbayang nggak? Jadi misalkan ini ada besi, ini besi. Manasin besi sama manasin air. Jika ada besi manasin air, yang mana yang lebih mudah cepat panas? Besi. Karena dia lebih mudah cepat panas, berarti energi yang dikasih
kasih ke besi tersebut tidak terlalu besar energi yang diberikan. Jadi itu ilustrasinya kapasitas panas spesifik untuk iron, dua material yang berbeda ya, besi dan water, air. Lalu yang selanjutnya perbedaan ini, di bagian selanjutnya ada perbedaan kapasitas panas. Besi memiliki kapasitas panas spesifik yang lebih rendah. Di bagian ini ada kapasitas panas secara spesifiknya besi lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena artinya besi lebih cepat panas. Jadi besinya lebih cepat panas dengan jumlah energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan air. Yang dimaksud dengan kapasitas panas itu banyaknya energi panas yang bisa ditampung oleh besi. Sama halnya seperti membayangkan ya, lebih mudah atau lebih cepat dinginnya besi atau lebih cepat dinginnya air panas. Misalkan nanti coba aja di rumah, kan di rumah kan ada apa? Termometer ya, yang atau kalau misalnya punya termometer yang shotgun yang apa pakai infrared. Nanti coba masak air, panaskan air mendidih pada temperatur berapa? 100 ya. Air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Jadi dilihat dulu airnya sampai mengalami pendidihan. Kemudian ketika sudah 100 derajat Celcius, nanti coba diukur pakai alat ukur termometer infrared. Butuh berapa lama dia kembali lagi ke kondisi air yang dingin seperti air lingkungan, suhunya normal ya ke 25 derajat. Lalu nanti coba lagi panaskan besi dengan temperatur 100 derajat Celcius, sama suhunya 100 derajat. Nanti coba diukur perubahan panas yang diturunkan ketika panasnya sudah 100 dari iron ini, panasnya dihilangkan lalu diukur panas tersebut dibutuhkan dari besi ini berapa lama dia akan mengalami penurunan. Ini yang dimaksud dengan kapasitas panas spesifiknya. Jadi seberapa besar material tersebut bisa menyerap energi panas yang dimasukkan ke material tersebut, zat tersebut, apakah ke materialnya water atau air. Nah, penjelasannya seperti apa? Air memiliki kapasitas panas spesifik yang lebih tinggi. Artinya, memerlukan lebih banyak energi untuk menaikkan suhu. Jadi kalau misalnya mau manasin air, ya banyak energi yang dimasukkan ke menghabiskan energi untuk bisa memanaskan air tersebut. Inilah alasannya mengapa air digunakan sebagai media pendingin dalam berbagai aplikasi. Karena air banyak bisa menyerap energi panas. Tapi ketika sudah panas untuk mendinginkannya, prosesnya lebih lama waktunya. Jadi kalau misalnya airnya sudah panas, apalagi sudah berubah dari kondisi mendidih ya, lalu didinginkan ke kondisi temperatur normal, ya waktu yang diperlukan lebih lama. Karena air mampu menyerap banyak energi, yang diserapnya itu adalah energi panas sebelum suhunya meningkat secara signifikan. Jadi banyak
bisa menyimpan energi. Lalu bagaimana yang selanjutnya jika ini diteruskan ya? Di bagian selanjutnya adalah rumus kapasitas panas. Dan untuk kapasitas panas didefinisikan seperti ini. Energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat ya. Zatnya itu ya zat iron atau zat water dapat dihitung dengan persamaan ini. Persamaannya adalah Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Untuk Q-nya bisa dipahami ya, atau bisa diartikan mengenai energi yang ditambahkan. Kalau ya tadi ya di bagian ini ya energinya, ini adalah nilai Q-nya, energi yang ditambahkan ke iron atau ke water. Energi yang ditambahkan dengan satuan ini joule atau kJ ya, kilojoule ya, ini sama joule atau kilojoule. Kemudian M itu adalah masanya berapa? Ini masanya 1 kilogram. Ini 1 kilogram. Dan di bagian ini nilai C-nya. Tadi yang diceritakan kapasitas panas spesifik. Jadi seberapa yang dimaksud dengan kapasitas itu ya berapa besar panas yang bisa diserap oleh iron dan oleh air. Berapa banyak energi panas yang bisa bahasanya ya bisa diserap atau bisa disimpan sementara ya untuk material yang terbuat dari iron atau material yang terbuat dari air. Ya, delta itu kalau delta T adalah perubahan suhu. Jadi pada saat suhunya mengalami perubahan, suhu awal ya, suhu awal nanti dikurangin dengan suhu akhir. Ini adalah delta T-nya. Nah, ini adalah delta T untuk perubahannya. Kenapa? Bisa juga. Jadi nanti ketika misalnya awalnya 20 ya, ini 30. Nilainya berapa? 10 ya. Tapi keluarnya harga mutlak. Nilainya 10. Awal, akhir, awal. Ya, keluarnya nilai apa? Simbol apa namanya? Misalnya 10 ya. Min 10 itu sama dengan 10 kan. Ya. Nah, itu adalah perubahan suhu yang ada di dalam sini. Kemudian untuk besi ini penjelasan yang tadi ya, 4,5 kilojoule, ini 4,5, 41,8. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi tiap material itu pasti mempunyai nilai ini ya, kapasitas panas spesifik yang berbeda. Ini materialnya iron. Tapi kalau misalnya materialnya tembaga dengan iron, kapasitas panas spesifiknya berbeda. Misalnya tembaga dengan kayu atau tembaga dengan iron dengan plastik atau dengan karet atau dengan batu, ya nilai C-nya memiliki nilai yang berbeda. Dan perbedaan inilah yang berpengaruh terhadap
nanti berapa besar energi yang perlu diberikan atau dibutuhkan ya untuk bisa menaikkan tadi suhunya dari 20 ke 30 derajat Celcius, atau kenaikan suhu untuk percobaannya kalau dicoba itu ada dari massa 1 kilogram untuk kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Nah, lalu yang selanjutnya ini masih banyak sini ya ceritanya. Gambar ini menunjukkan bahwa berbagai zat membutuhkan energi. Artinya energinya beda-beda, berbeda-berbeda. Energi untuk iron, energi untuk water, membutuhkan energinya yang berbeda dalam hal menaikkan suhu. Meskipun kenaikan suhunya sama, ini adalah hasil dari perbedaan yang disebabkan oleh kapasitas panas spesifik masing-masing. Jadi seberapa besar panas yang mampu atau dapat diserap oleh material tersebut. Air dengan kapasitas panas yang lebih tinggi membutuhkan energi lebih besar untuk perubahan suhu yang sama dibandingkan dengan besi. Kemudian besi dengan kapasitas panas spesifik yang lebih rendah membutuhkan lebih sedikit energi untuk mengalami perubahan suhu. Itu adalah bagian yang memberikan pengaruh atau energi yang dibutuhkan untuk material ya dengan kondisi yang berbeda. Ya, sampai sini ada mau yang tanyakan nggak? Jadi ya termodinamika itu ya ilmunya ini. Ceritanya tentang panas. Panas yang dikasih ke air, panas yang dikasih ke besi, nanti panas yang dikasih misalkan ke kayu atau ke plastik. Dari energi panas yang masukkan, diberikan, apa yang didapatkan? Apakah mengalami perubahan, menghasilkan pengubahan energi baru, atau energi panas tersebut atau energi yang diberikan menjadi bisa banyak terserap oleh material tersebut, atau bahkan sebaliknya energinya tidak bisa masuk tetapi dikembalikan. Kira-kira ada yang tahu nggak material apa ketika dipanasin nggak panas-panas? Kalau air kan, air kalau dipanaskan ya panas, misalnya jadi temperaturnya yang awalnya 25 jadi bisa 100. Besi ketika ada panas, temperatur besi meningkat. Tetapi ketika energinya panas diberikan, material tersebut ya nggak panas-panas. Kenapa? Es. Nggak, kalau es eh, ini apa? Fasenya solid ya. Solid itu yang awalnya cair jadi apa? Padat ya. Ada panas masuk. Kalau es temperaturnya berapa? Temperatur air es membeku pada suhu berapa? 0 ya. 0 derajat Celcius. Terus ada energi panas yang masuk. Bisa juga sampai nanti airnya mendidih juga sampai 100 derajat Celcius. Kira-kira apa materialnya? Dikasih panas tapi nggak panas-panas. Kaca dipanaskan atau kaca dipanaskan ya lama panas juga.
Kalau misalnya ini apa namanya, kaca kayu panas juga, emas panas juga, karet juga panas, meleleh, panas juga meleleh. Coba aja nanti batako kan dinding rumah ya, ketika ada cahaya matahari atau panas yang masuk, ya dipegang aja ya, pasti ada perubahan suhu ya. Ketika batakonya malam hari dengan siang hari, genteng juga bisa panas. Nah, ya itu buat PR, cari. Nanti minggu depan saya tanyain lagi materialnya apa. Titanium apa materialnya. Jadi dia nggak bisa, jadi maksudnya ini, tidak bisa menyerap atau menerima ini ya. Tidak bisa menyerap panas yang masuk. Jadi panas masuk ya lewat-lewat aja, kebuang-kebuang aja. Materialnya apa? Buat PR ya. Isolator juga masih ada panasnya. Coba isolator apa yang apa? Kayu, coba misalkan kayu itu apa? Arang dari kayu bukan? Arang. Coba arang yang belum dipanaskan, yang belum dibakar dengan arang yang sudah dibakar, coba dipegang. Ada perbedaan enggak? Berarti dia bisa menyerap panas. Ini dikasih panas tapi nggak panas-panas. Ya begitu-gitu aja temperaturnya. Cari ya materialnya ya. Nanti minggu depan saya tanyain lagi kalau udah ketemu materialnya. Oke, terus yang berikutnya. Nah, ini adalah aplikasinya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perbedaan ini menjelaskan mengapa logam cepat panas tetapi cepat dingin. Nah, itu tadi. Logam lebih cepat panas, kemudian lebih cepat dingin. Atau sama halnya ya, eh, material yang terbuat dari iron ya mudah untuk dipanaskan. Sementara air membutuhkan waktu lebih lama untuk panas tetapi mampu menyimpan. Di bagian ini ada penjelasannya, mampu untuk menyimpan panas yang lebih lama. Nah, jadi di bagian ini air itu nyerap panasnya itu ya lama. Sehingga bisa di apa artikan, ada di bumi ini kan ada dua perbedaan ya. Ada daratan, ada lautan. Jadi kalau air laut itu ya kalau misalnya sudah tersinar eh, panas matahari ya dia akan lebih lama panasnya jika dibandingkan dengan daratan. Karena daratan itu ya lebih cepat dingin, air laut ketika cahaya matahari menyinari banyak energi panas yang masuk, tetapi ketika sudah panas untuk terbuang ke lingkungan lebih lama. Nah, perbedaan temperatur inilah antara temperatur di laut dengan di darat menyebabkan perbedaan tekanan. Nah, adanya perbedaan tekanan, ya itulah keluarnya angin. Jadi dari termodinamika itu bisa dijelaskan kenapa ada angin, angin apa yang apa namanya bertiup ya. Nah, karena ada perbedaan temperatur yang ada di darat dan ada di eh, laut. Karena apa ya? Karena ini nilai C-nya.
Coba kalau panasnya apa? Tadi misalnya darat sama lautnya itu sama-sama ngebuang energi panasnya. Waktunya sama. Nah, nanti termodinamikanya gimana tuh? Perubahan tekanan terjadikah atau nggak akan terjadi angin? Coba dipikirkan ya. Oke, terus lalu yang berikutnya yang bisa disimpulkan kapasitas panas spesifik sangat penting dalam memahami bagaimana zat berbeda bereaksi terhadap penambahan energi. Zat dengan kapasitas panas spesifik tinggi seperti air ya, memerlukan lebih banyak energi untuk memanas, sementara zat dengan kapasitas panas yang lebih rendah, besi, kapasitas panas itu ya kemampuan untuk menyimpan ya kapasiti atau energi panas memerlukan lebih sedikit energi untuk mengalami perubahan suhu yang sama. Nah, itu yang bisa eh, diambil kesimpulan dari dua dua material iron dan water. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk yang di virtual Zoom suaranya bisa jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya, ya. Oke, untuk virtual Zoom-nya, yang di virtual Zoom share screen-nya sudah bisa keluar ya, sudah bisa terlihat ya. Sudah, Pak. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah spesifik kalor atau kalor jenis. Kalau tadi cerita tentang uh, kapasitas ya, kapasitas panas. Kalau yang di bagian selanjutnya adalah spesifik atau yang biasa diartikan juga dengan nama kalor jenis. Kalor jenis ini di bagian ini bisa diartikan besaran yang menunjukkan jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu dengan satuan masanya itu suatu zat sebesar 1 derajat. Satuan yang digunakan ini bisa joule per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram dengan satuannya per Kelvin ya. Ada dua jenis kalor jenis ya. Ini bahasanya ya sampai di sini dua jenis, dua tipe. Dua tipe atau dua jenis kalor jenis.
yang sering dipergunakan atau di bagian termodinamika ini. Yang pertama adalah ada namanya kalor dengan tipe atau jenisnya itu, kalau di e-book ya, ada simbolnya CP. CP itu apa? CP ya ini, kalor jenis pada tekanan konstan. Itu CP. CP adalah kalor jenis pada tekanan konstan. Ini merupakan jumlah energi, energinya merupakan energi panas ya. Energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan, apa yang dinaikkan ya, suhunya. Naikin suhu. Suhu yang dinaikkan ya. Suhu atau satuan massa suatu zat dengan nilainya itu 1 derajat. Ketika proses berlangsung pada, dengan ini asumsinya ya, menggunakan asumsinya tekanannya konstan. Jadi tekanannya tidak dirubah-rubah. Kalau misalnya tekanannya 100 kPa, kilopascal ya, selama sistem tersebut bekerja ya, tekanannya tetap dengan tekanan 100 kilopascal. Selanjutnya nilai CP lebih besar dibandingkan dengan CP. Apa bedanya CP dengan CP? Kalau ketemu nilai apa, simbol P, berarti ada tekanan. Kalau ketemu nilai ini P berarti volume. Jadi ingatnya gitu aja mudahnya. Kalor jenis pada tekanan konstan, kalor jenis pada volume konstan. Itu apa, CV ya. Nah ini namanya, makanya dinamakan kalor jenis pada P-nya adalah volume. Volume konstan. Jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan apa? Jadi di bagian ini untuk CV jadi CV itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Jadi seberapa besar energi yang dibutuhkan ya untuk naikin suhu. Ya kalau yang namanya menaikkan suhu ya dari 20 ke 30 atau dari 30 ke 40 atau dari 50 ke 60 ya, naik suhunya. Menaikkan suhu suhu dengan satuan massanya suatu zat sebesar 1 derajat. Jadi naik suhu bisa diartikan kalau naik suhunya dari 20 ke 21 yaitu nilai CV. Ketika proses berlangsung, di bagian ini ada prosesnya volume konstan. Masih ingat nggak volume konstan itu apa? ISO apa? ISO titik-titik ISO apa itu? Volume. ISO Orik, Pak. itu adalah volumenya konstan. Dalam hal ini tidak ada kerja eksternal yang dilakukan, kan volumenya konstan. Kenapa? Karena tidak ada pengembangan volume atau pengecilan, jadi tidak bisa menghasilkan atau tidak menghasilkan kerja eksternal, kerja yang diberikan ke luar. Sehingga energi hanya digunakan untuk naikin suhu aja, menambah temperatur. Jadi energi itu dibutuhkan hanya untuk menaikkan suhu.
Kemudian CP dan CV. Ini kalau ditulis hubungannya gimana? Hubungan antara nilai CP dan CV ke dalam persamaan. Ini nulisnya gimana? Kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa nurunin rumus nggak? CP dan CV itu korelasinya gimana? Secara teori ya, secara matematiknya. Hubungan antara kalor jenis pada tekanan konstan CP ya dengan kalor jenis pada volume konstan. Ini kan ada hubungan. Hubungannya ya karena ada panas yang diberikan. Untuk CP, panas yang diberikan tekanannya konstan, tetapi untuk CV di bagian ini volumenya yang konstan. Sehingga kalau dituliskan hubungannya dia berhubungannya korelasinya CP garis CV, artinya nilai CP ini, nilai tekanan konstan, ini simbolnya apa? Negatif ya, kurang dengan CV dikurangi dengan volume. Jadi ada tekanan berpengaruh terhadap volume yang dihasilkan di sistem. Keluarlah nilai R. Kira-kira apa itu nilai R? CP min CP sama dengan R. R itu, nah di bagian ini masuk lagi ke teori pendekatan konstanta gas ideal. Di minggu keberapa itu cerita tentang gas ideal. Ada gas ideal, ada kondisi gas tak ideal. Apa ciri-ciri dari gas ideal? Asumsinya apa? Asumsi dari gas ideal. Asumsi dari gas ideal. Kenapa? Tidak ada gaya antar molekul ya. Nah, berarti karena terus apa lagi? Ya, ada lagi nggak? Tidak terjadi. Oke, nah, jadi karena tidak ada gaya berarti di bagian ini ya asumsinya adalah hubungannya dengan nilai uh, tekanan kan nggak gaya itu kan rumus tekanan apa? F per A ya. Gaya per luas penampang. Nah, karena dia tadi tidak ada apa, tidak ada gaya, force-nya, sehingga ada hubungannya dengan nilai ini. JP, karena tidak ada gaya dan volumenya itu ini konstan, ya keluarlah ini. CP min CV ya. Tekanan dikurang dengan V itu adalah volume. Dapatlah nilai R. R ini adalah teorinya untuk konstanta gas ideal.
Ya, lalu yang berikutnya adalah spesifik. Ini masih cerita tentang kalor jenis. Spesifik heat atau kalor jenis. Kalor jenis dapat dipahami sebagai indikasi atau indikator yang menjelaskan bagaimana zat tersebut menyimpan energi panas. Jadi zat tersebut gimana dia menyimpan energi panas ya. Bagaimana zat tersebut menyimpan energi panas. Zat dengan kalor jenis yang tinggi, nilai spesifik heat atau kalor jenis yang tinggi ini membutuhkan lebih banyak energi untuk mengalami perubahan suhu. Sedangkan zat dengan nilai kalor jenisnya rendah, energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Tadi balik lagi ke teori yang tadi ya. Tadi ada iron, kemudian ada water ya. Nah, yang mana yang lebih besar nilai spesifik heat-nya dari penjelasan ini? Gimana? Iron atau water yang spesifik heat-nya atau kalor jenisnya lebih besar? Air ya, water ya. Jadi di bagian ini kan dijelaskan bagaimana zat menyimpan energi panas. Zat dengan kalor jenis tinggi membutuhkan lebih banyak energi untuk mengalami perubahan suhu. Sama seperti tadi, lebih besar, lebih banyak energi yang dikeluarkan untuk memanaskan air jika dibandingkan memanaskan iron atau memanaskan apa besi ya. Nah, ini balik lagi ke entalpi. Di pertemuan keberapa itu cerita tentang entalpi? Pernah dengar ya entalpi ya? Apa itu kalau pernah dengar? Ya, gimana entalpi? Yang udah pernah dengar ya? Kalau belum, nggak apa-apa. Yang udah pernah dengar. Gimana entalpi? Ini ada entalpi, kemudian ada internal energi, terus ada spesifik heat, panas spesifik ya. Yang pertama adalah internal energi, atau kalau di persamaan atau di notasi rumus itu dia menggunakan simbolnya U. Jadi kalau ketemu U ya ini diperkirakan rumus internal energi ya. Tapi bacanya di buku termodinamika. Tapi kalau kadang di buku misalnya apa buku yang lain, saya mekanika fluida atau heat transfer itu kadang suka menggunakan notasi yang berbeda. Nah, di bagian ini umumnya notasinya ya simbolnya itu untuk internal energi dengan simbolnya U. Energi internal adalah energi internal dari suatu sistem adalah total energi kinetik. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Dan potensial mikroskopis dari partikel-partikel penyusunnya. Ini kembali lagi ke tadi. Ini balik lagi ke air dan iron. Itu ada energi internal. Energi internal untuk air
dan energi internal untuk besi atau iron ya. Itu ada energi kinetik yang ada di dalam zat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada pada gas ideal, energi internal hanya bergantung, ini teorinya ke sini ya, kata kuncinya gas ideal, karena gas itu ada pendekatan gas ideal, ada gas tak ideal. Bayang ya, ada gas ideal, ada gas tak ideal. Nanti ya lihat aja lagi apa pertemuan di keberapa itu. Yang kemarin apa minggu sebelumnya ya, ada sudah diceritakan gas ideal dan gas tak ideal. Energi internal hanya bergantung pada energi kinetik, ini untuk gas ideal ya. Energi kinetik partikel gas, karena dalam model gas ideal tidak ada interaksi potensial antar molekul. Nah, ini ada teorinya. Jadi di kondisi ideal itu banyak menggunakan asumsi. Ideal itu ya kalau diteruskan jadi idealisme atau idealis. Aktualnya ya nggak ada gas ideal. Itu hanya ada di teori. Pendekatannya ya sama seperti apa aktivitas ya. Aktivitas yang ideal itu seperti apa sih? Ideal. Misalkan ada katakanlah misalnya posisinya sebagai student ya atau mahasiswa. Idealnya seperti apa aktivitinya? Dari Senin sampai Jumat ya. Idealnya ngapain? Belajar. Idealnya belajar ya. Tidur, sholat, belajar, tidur, sholat, makan. Terus itu ideal. Yang nggak idealnya gimana? Nggak belajar ya berarti ya. Berarti kebalikannya ya. Nggak tidur, nggak sholat, terus nggak mandi. Nah, aktualnya itu banyak kayak gitu. Aktualnya ya. Makanya tadi saya bilang, teorinya ya hanya ada di teori. Ya sama seperti ini, idealis itu hanya ada di teori. Idealis itu ya ngomongnya idealis, ada di teori, tapi aktualnya gas tak ideal, ya itu ya kayak gini kondisinya. Ya sama seperti tadi activity, idealnya ya tadi apa? Kalau idealnya mahasiswa belajar, ideal kan? Terus apa? Sholat, terus apa lagi? Makan, terus apa lagi? Mandi. Empat ya idealnya ya. Tak idealnya ya banyak yang sering dilakukan kebalikan. Nah, itu adalah teorinya seperti itu kalau dianalogikan. Ini teori gas ideal. Teori ideal itu banyak ada kata kuncinya, banyak mengabaikan. Ya diabaikan aja. Belajar ya udah nggak usah belajar, diabaikan. Itu masuk ke pendekatan tak ideal jadinya. Oke, terus yang berikutnya adalah untuk gas ideal. Untuk gas ideal internalnya suhu T ya. Di bagian ini energi internal hanya fungsi dari suhu atau simbolnya T. Jumlah mol notasinya N. Jadi kalau ada persamaan atau ada rumus notasinya N, yaitu jumlah mol tanpa tergantung pada volume atau tekanan. Jadi tidak tergantung pada volume atau tekanan. Energi internal gas ideal dituliskan ke dalam ini persamaannya. U sama dengan N dikali CV dikali dengan T. Dengan syarat kondisinya harus ideal. Itu ya, kondisinya harus ideal. Dapat dituliskan dengan persamaan matematiknya seperti itu. Nah, untuk simbolnya, U itu menjelaskan energi internal
N itu jumlah mol ya, jumlah mol gas. CV itu adalah kalor jenis pada volume konstan. Untuk T suhu dalam satuannya yang digunakan ini Kelvin ya. Tapi nanti kalau misalnya ada data yang diketahui Celsius, derajat Celsius atau derajat apa R ya, Reaumur, itu ya harus dikonversikan dulu ke ini ke suhu dengan satuannya Kelvin. Lalu yang selanjutnya perubahan energi internal delta U tergantung pada perubahan suhu. Tidak ada perubahan energi internal, ada perubahan suhu. Lalu yang selanjutnya, nah ini tadi yang pernah dengar entalpi, gimana entalpi? Entalpi atau H, apa tadi? Kalau misalnya ada entalpi. Nah, jadi untuk entalpi itu adalah fungsi entalpi ya. Entalpi adalah fungsi keadaan yang digunakan untuk melakukan analisis proses. Tidak ada proses-proses dengan kondisi itu tekanannya adalah konstan. Prosesnya apa aja? Proses termodinamika. Masih ingat nggak ada proses termodinamika apa aja? Isobarik ya. Isobarik terus isokorik, terus apa lagi? Adiabatik, terus isotermal. Nah, ini semuanya diasumsikan ya, dianalisisnya dengan tekanannya konstan. Itu adalah entalpinya. Fungsi keadaan yang digunakan untuk melakukan analisis pada tekanan konstan. Terus kelanjutannya, entalpi didefinisikan sebagai jumlah energi internal. Nah, ini kembali lagi kalau misalnya tadi ada iron dengan apa? Water ya. Itu kan ada energi internal dan produk dari tekanan dan volume. Sehingga kalau dituliskan persamaannya ini kebaca ya. Kalau kecil hurufnya H sama dengan U ditambah P titik V. P-nya itu dikali ya. P dikali V. Untuk gas ideal, ini masih cerita lagi teorinya gas ideal. Karena kalau teori gas ideal itu ya ada beberapa asumsi yang tadi apa diceritakan. Untuk gas ideal, hubungan ini disederhanakan menggunakan persamaan gas ideal sehingga bisa dituliskan P dikali dengan V sama dengan ya N dikali R dikali dengan T. P itu tekanan, V itu volume, R itu konstanta gas ideal. Kemudian bagaimana dengan nilai H? Nah, ini adalah H-nya ini adalah nilai entalpinya. Sehingga entalpi untuk gas ideal ya. Berarti kalau gas ideal ciri-cirinya yang tadi apa harus apa tadi yang disebutin gas ideal. Nah, itu harus gas ideal bisa dituliskan N dikali dengan CP panas kapasitas ya, CP ya, CP
dan dikali dengan nilai T. Nah, untuk CP-nya itu kalor jenis, N itu merupakan jumlah mol, berapa jumlah mol gas, dan T suhu dalam satuan Kelvin. Itu adalah nilai entalpinya. Entalpi untuk gas ideal ya. Dengan asumsi yang tadi disebutkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kalau misalnya dengar kata entalpi ya, bayangkan aja seperti ini memahaminya. Jadi ada kalor jenis, ada jumlah mol, kemudian suhu, ada nilai suhu atau temperatur yang diberikan. Ya, lalu yang berikutnya specific heat. Ini menceritakan kalor jenis, tapi kalor jenisnya untuk tipenya gasnya adalah gas ideal. Kalor jenis gas ideal, ada dua jenis kalor jenis, dua tipe ya, maksudnya dua jenis atau dua tipe kalor jenis yang relevan dalam analisis gas ideal. Yang pertama, tadi sudah diceritakan ya, nilai CV, kalor jenis pada volume konstan, merupakan jumlah gas yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Jadi naikin suhu ya, naikkan suhu dengan satuan massa gas 1 derajat pada volume konstan. Nah, ini adalah persamaan yang bisa digunakan ya. Nilai C V volume konstan. Ini ada yang ingat nggak ini simbol apa ini? D. D apa? D dalam huruf Yunani. Kemudian pada gas ideal, CV hanya bergantung pada suhu dan jenis gas, serta menunjukkan kapasitas gas untuk bisa menyimpan energi dalam bentuk energi internal. Ya, lalu yang berikutnya CP ya. CP itu kalor jenis pada tekanan konstan. Ini persamaannya ini untuk nilainya, hubungannya antara nilai CP dan CV gas ideal dinyatakan sebagai kalor jenis pada tekanan konstan sama dengan kalor jenis pada volume konstan ditambah dengan nilai R, konstanta gas ideal. Ya, lalu yang berikutnya bagaimana relation? Relation itu apa? Hubungan ya, relationship atau apa? Hubungan apa itu? Hubungan ya. Jadi ada korelasinya antara nilai internal, entalpi dan kalor jenis. Berarti kalau ada hubungan artinya apa? Sama-sama bisa saling mempengaruhi. Energi internal bisa mempengaruhi entalpi, entalpi bisa mempengaruhi energi internal, kalor jenis bisa mempengaruhi energi internal, kalor jenis energi internal juga bisa dipengaruhi oleh kalor jenis. Karena ada hubungan, jadi bisa sama-sama saling mempengaruhi atau memberikan pengaruh. Yang pertama, energi internal adalah fungsi hanya dari suhu pada gas ideal, sehingga perubahan energi internal atau delta U
Ini bergantung pada adanya perubahan suhu. Lalu yang kedua, entalpi, fungsi dari suhu dan kontribusi tekanan dan volume. Perubahan entalpi bergantung pada perubahan suhu pada tekanan konstan. Lalu yang berikutnya, kalor jenis CP dan CV menjelaskan bagaimana energi internal dan entalpi ini bisa mengalami perubahan adanya bersamaan dengan perubahan suhu pada kondisi volume dan tekanan tetap. Ya, itu adalah hubungan ya atau korelasi antara nilai energi internal dan entalpi, dan di bagian selanjutnya adalah kalor jenis. Ya, oke, baik, sampai sini ada mau yang ditanyakan? Ya, oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Jadi mudah ya untuk hubungan antara entalpi, kemudian energi internal, lalu kapasitas panas spesifik yang terjadi di bagian ini di termodinamika. Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke feedback ya, feedback dari perkuliahan. Untuk share screen-nya di virtual Zoom sudah keluar ya? Lihat Pak. Gimana, sudah keluar ya? Sudah Pak. Ya, ini ya, di bagian ini ya. Yang pertama adalah nanti baca lagi teorinya di teori termodinamika. Ini cerita tadi yang sudah diceritakan, ada air H2 H2O dengan massa 5 kilogram. Masanya 5 kilo ya, masanya 5 kilogram, suhu 25 Celcius, tekanan 200 ya, P1 200 kilopascal. Jika sistem menerima panas Q masuk, Q in 500 kilojoule, yang menjadi pertanyaan, berapa yang terjadi perubahan suhu yang terjadi di air tersebut. Lalu yang selanjutnya ini volume ya, volume spesifik, ada tadi sudah diceritakan, ada garis titik 1 dan titik 2 ya. Di volume spesifik ini nilai V pada kondisi awal titiknya 1 jika tekanan awal P1 200 kPa kilopascal, suhunya 25.
yang menjadi pertanyaan, berapa volume spesifiknya. Kemudian selanjutnya jika tekanan akhir sistem setelah pemanasan P2, berarti yang ditanya itu adalah setelah pemanasan P2 317 dan sistem mengembang secara isentropik. Apa itu isentropik? Isentropik. Cari tahu ya. Hitung kerja yang dilakukan oleh sistem selama proses tersebut. Kemudian jika volume awal sistem adalah 0,005 ya meter kubik dan sistem mengembang sampai tekanan 317 kPa kilopascal, hitung berapa volume akhir. Berarti yang ditanya adalah V2-nya. Lalu yang selanjutnya hitung entalpi. Tadi sudah diceritakan tentang penjelasan mengenai entalpi. Hitung entalpi akhir pada dua titik tekanan 317 P2. Ada perubahan volume, perubahan panas ya, bukan volume, perubahan panas 500 kilojoule yang dimasukkan ke sistem. Untuk pendekatannya bisa menggunakan persamaan ini, H sama dengan U ditambah P dikali V. Lalu yang berikutnya, air 3 kg, masanya nilai W atau kerja atau usaha yang dilakukan 0. Kemudian menyerap panas 600 kJ, hitung berapa perubahan suhu air ya. Berapa dia mengalami perubahan suhunya pada saat dia menyerap kalor, menyerap Qin, panas masuk 300 kJ. Jika massa air dalam sistem 5 kg dan sistem menyerap panas 1000 kJ tanpa usaha dilakukan oleh sistem, berapa jumlah energi? Jumlah energi atau delta U yang berubah dalam sistem tersebut 8. Ini ada sistem dengan massa 2 kg dipanaskan hingga menyerap 500 kJ. Usahanya 0 ya, tidak ada usaha. Yang menjadi pertanyaan, hitung suhu akhir jika air suhu awalnya 30 Celcius. Gunakan kalor jenis ini. Nilai kalor jenisnya data yang diketahui 4,18 kJ per kilogram Celcius. Ke-9, sistem dengan massa air 4 kg. Jadi masanya itu 4 kilo. Ada panas diserap 1200 kJ. Jika usaha yang dilakukan oleh sistem terhadap vakum adalah 0, hitung berapa besar perubahan suhu yang terjadi pada air tersebut. Dan di bagian selanjutnya terakhir, jika tekanan dalam ruangan vakum nilai P ya 0 kPa, 0 kilopascal dan tidak ada usaha yang dilakukan sama dengan 0, berapa banyak energi yang dikonversi menjadi usaha tersebut. Ya, oke. Itu adalah umpan balik ya atau feedback dari perkuliahan di termodinamika. Nanti bisa buka lagi e-booknya atau teori yang tadi sudah diceritakan untuk termodinamika.